menggoreng terasi. Makan, saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi. Semoga seru dan asik. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Ya, terima kasih. Oke, izinkan saya membuka presentasi ini Virable. Berikut adalah struktur tim Virable dengan Pak Insyobri sebagai fasilitator, saya sebagai sales leader, Pak Adil Ambadin sebagai advisor, dan Pak Sugeng sebagai tema leader dengan teman-teman yang lain sebagai anggota dan direksi. Ini adalah tema ke-13 dengan judul kita ambil adalah menghilangkan potensi kesalahan pada saat proses staffing di PT NKP. Nah, ini adalah matriks skill tentang berkivisi, yaitu 7 alat 8 langkah dari anggota sebelum berkivisi. Rencana kegiatan seperti yang tertera dimulai dari Juli 2023 sampai dengan September 2023. Proses di area GBJ itu seperti yang tertera, dan bagian improvisasi kami itu ada di area yang kami lingkari, yaitu pada saat proses pemutusan, pembakaran, penyusunan, dan staffing. Dalam penentuan tema, kami menggunakan diagram Pareto. Ada 3 masalah di area kerja GBJ, yaitu pertama kesalahan SD saat staffing. Nah, ini kesalahan SD saat staffing itu memiliki poin kumulatif kejadian ataupun merumis, itu 3 kejadian dalam beberapa bulan. Nah, adapun potensi dampak terhadap QCDCA itu cukup banyak. Pertama, jika terjadi komplain, kalau 90 palet itu kurang lebih bisa ada komplain kalau salah kirim kita 24 M. Belum lagi potensi biaya dari lain-lainnya seperti biaya tracking, lembut ataupun biaya tambahan lain. Terganggunya pengiriman file akibat dari waktu closing yang melewatkan kalau jika terjadi salah kirim SI. Terus operator GBJ itu membongkar ulang barang yang ketika salah kirim itu berakibat dari kecelakaan kerja, tingkatnya potensi kecelakaan kerja. Dari segi moral karyawan pasti akan menurun jika terjadi kesalahan, dan productivity ada kemungkinan jika terjadi komplain atau klaim itu bisa melakukan penggantian barang yang harus dikirim ulang. Terus dari environment atau lingkungan di GBJ itu bisa terjadi penumpukan barang jika terjadi klaim. Maka dari itu kami mengambil tema di tahun ini kita menghilangkan potensi kesalahan pengiriman SI pada saat proses staffing di PT NKP. Adapun analisa kondisi yang ada 3 faktor utama, yaitu faktor metode ketiganya. Pertama, aktualnya serahkan ke Pak Margono. Untuk analisa kondisi yang ada, dari segi faktor metode, aktualnya ada barang ekspor dengan lot yang berbeda di area yang sama. Standarnya tidak boleh bercampur antar lot. Dampaknya palet dengan lot berbeda bisa tercampur ke lot lain dan dapat terkirim ke buyer, berpotensi komplain. Untuk yang kedua, salah SI. SI harus sesuai dengan barang yang dikirim. Dampaknya mengakibatkan salah kirim SI dan akibatnya komplain dan klaim dari buyer. Untuk metode yang ketiga, aktualnya sulit membedakan SI dengan buyer yang sama dan nomor SI yang mirip. Standarnya, tiap SI walaupun buyer sama dan nomor SI yang mirip harus mudah diidentifikasi. Dampaknya mengakibatkan salah kirim SI dan akibatnya komplain dan klaim dari buyer.
Langkah berikutnya untuk menetapkan target dari 3 kejadian diturunkan menjadi 0 kejadian atau turun 100%. Menghilangkan potensi kesalahan pengiriman SI pada saat proses mapping di PT NKP. Spesifiknya menghilangkan kesalahan pengiriman SI stamping di PT NKP. Measurable-nya target terukur dari sebelumnya ditemukan 3 NERMIS yang berpotensi menyebabkan kesalahan pengiriman SI menjadi 0. Attainable dengan memperbaiki metode serta check sheet data staffing ke area GPJ. Measurable-nya berdasarkan fakta buyer Sumitomo pernah komplain karena PT NKP salah kirim satu lot ke mereka bertukar atau SI dengan Jiangsu dan Yunnan. Untuk langkah berikutnya, analisa sebab akibat. Kesalahan saat proses staffing di PT NKP, lot tercampur, TNI tidak mengecek kembali barang yang akan disusun, salah SI, kurangnya informasi yang terdapat di lembar data staffing, tidak ada daftar nomor lot yang dibuat, tidak ada pembeda identifikasi nomor SI buyer yang sama. Selanjutnya untuk Pak Sugeng. Terima kasih. Langkah kelima, rencana penanggulangan. Rencana penanggulangan 1, pengecekan kembali kesesuaian lot setelah dipacking dan disusun. Diagram alur proses pengecekan ulang sesuai dengan lot. Teli mengecek lot di label. Teli menulis nomor lot di plastik selubung. Barang siap disusun di area penyimpanan. Operator forklift mengecek kesesuaian nomor lot di label dengan nomor lot di selubung. Operator forklift menyusun sesuai dengan lotnya di area GBJ. Barang sudah area penyimpanan sesuai lot dan SI. Rencana penanggulangan kedua, membuat 2 orang teli dengan format, check sheet dan data staffing yang sama dengan tujuan agar meringankan kerja teli. Teli memeriksa nomor kontainer dengan data staffing. Kameramen memeriksa nomor kontainer dengan data staffing. Teli memeriksa kesesuaian SI nomor kontainer dan SI yang di staffing. Kameramen memeriksa kesesuaian SI nomor kontainer dan SI yang di staffing. Kalau tidak sesuai, Teli memerintahkan operator forklift men-stop proses pengangkutan pengisian. Teli memerintahkan pengangkutan pengisian ke operator forklift sesuai SI yang benar. Apabila sesuai, Teli menginformasikan ke operator forklift SI apa yang harus dinaikkan. Operator forklift memasukkan barang ke kontainer, kameramen memeriksa satu persatu kesesuaian palet yang masuk kontainer. Rencana penanggulangan 3, membuat warna tinta tulisan label palet tiap SI 1 dan 1 pelat dengan warna yang berbeda sebagai pembeda. Aktivitas meminta kepada admin GBJ untuk mencetak contoh penulisan label dengan warna tinta tulisan yang berbeda setiap ada SI yang baru yang akan diproduksi. Menuliskan informasi label tiap palet dengan warna yang berbeda, tiap SI yang berbeda setelahnya. Misalnya SI pertama berwarna hitam, SI kedua warna biru, dan SI ketiga berwarna merah. Lihat contoh di. Inilah langkah ke-6 pelaksanaan penanggulangan. Jadi mengecek kembali tulisan lot yang ada di plastik selubung. Operator forklift mengecek kembali kesesuaian lot dan lalu saat susun. Kedua, memberikan kameramen tambahan pekerjaan sebagai dari kedua untuk mengecek barang yang dikirim dan sebagai orang kedua yang kasih barang yang dikirim sesuai SI nomor kontainer dan tujuan. Aktivitas ketiga, meminta kepada admin GBJ mengecek contoh penulisan label dengan warna tinta tulisan yang berbeda
lihat ada SI baru yang akan diproses. Menulis informasi lapor tiap palet dengan warna yang berbeda tiap SI. Setelah misalnya SI pertama warna hitam, kedua warna biru dan ketiga warna merah. Langkah ke-7, evaluasi hasil. Data kejadian maupun kesalahan pengiriman saat staffing. Grafik kejadian kesalahan saat proses staffing. Belum Yon. Bawa 11 menit. Yon. 11 menit masih. Turun dari Standarisasi sebelum proses masuk jadi akan kunci dan tiap palet akan data impresi. Tiap proses pekerjaan pengemasan TI akan menulis nomor di plastik sumber RT dan itu operator akan usul RT PDPD. Selantaran disusun TI akan melakukan cek ulang dengan menghitung jumlah alat yang disusun dengan membandingkan dengan tanda TI yang dibuat pada proses awal sebelum pengemasan. Proses stabil dilakukan dengan 4 orang, 2 orang operator, 1 orang TI dan 1 orang pengamen. Oke, karena waktunya habis, mohon maaf tidak selesai. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kerabat, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak ya yang sudah presentasi sangat baik. Selanjutnya mungkin dari dua juri silakan.